Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ada yang sakit? Tidak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mulai dengan membaca doa. Silakan satu orang pimpin doa. Ya, satu orang dulu. Antum silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang baru dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingin mengecek hadirannya. Siapa yang hadir hari ini? Ada yang hadir? Siapa? Farid. Siapa lagi? Farhan. Ada keterangan? Apa ya? Oke, baik. Masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Tentang Al-Quran dan hadis. Ada yang bisa jelaskan apa itu Al-Quran? Jadi Al-Quran adalah ayat suci yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sedangkan hadis adalah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sholat. Apa yang Anda ketahui tentang sholat? Ada yang tahu? Harus beragama Islam. Harus beragama Islam. Ada lagi? Siapa lagi? Apa itu sholat? Silakan. Yang Anda ketahui tentang sholat, silakan utarakan. Atau pelaksanaan sholat misalnya ada? Tidak ada. Oke. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, karena tadi masih banyak yang belum paham tentang apa itu sholat dan bagaimana pelaksanaannya. Maka tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini adalah ini 4. Jadi setelah selesai pembelajaran ini, Anda sudah harus peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat. Jadi setelah pelajaran ini kalian harus sudah tahu. Tadi kan belum tahu tak? Jadi setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan sudah tahu tentang sholat. Kemudian dapat menjelaskan ketentuan pelaksanaan sholat. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan tata ini. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Jadi kita sebagai umat Islam, sholat itu adalah sesuatu hal yang wajib. Karena sholat ini adalah salah satu ibadah yang akan pertama dihisab atau dihitung ketika kita meninggal, itu adalah sholat. Oke, jadi apa itu sholat? Ini sholat. Apa itu sholat? Ini sholat adalah secara bahasa berarti berdoa. Sedangkan secara istilah seluruh perbuatan dan ucapan yang kemudian dalilnya. Dalil apa itu dalil? Dasarnya, dasar hukumnya. Jadi di dalam Islam itu setiap perbuatan kita itu harus ada dasarnya, ada dalilnya. Kenapa kita lakukan itu? Insya Allah yang sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena disuruh oleh Allah. Di
Di mana kita tahu bahwa kita istiqomah? Ini di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45. Ini artinya, saya bisa baca artinya. Silakan. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah dimampukan kepada dan ditegakkan dalam sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengingati apa yang kamu kerjakan. Oke, jadi lihat ini disuruh tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga disuruh ini. Wa aqimus sholat, wa atuz zakat, warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat. Kemudian tunaikan zakat dan jadi Al-Quran Allah yang berbicara, bukan saya, bukan Pak Guru, bukan bukan tema, tapi Allah. Jadi kalau Allah sudah itu berarti harus wajib. Jadi kalau ada yang tanya, kalau ada yang tanya, sholat itu kenapa kita sholat? Karena perintah Allah. Perintah di mana itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Ketentuan pelaksanaan sholat. Yang pertama syarat wajib sholat. Ini syaratnya. Yang pertama harus beragama Islam. Jadi sholat itu harus beragama Islam. Kalau orang yang beragama Islam tidak diwajibkan. Kemudian berusia sudah balik, artinya sudah dewasa atau sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga berakal atau waras, karena kalau orang gila tidak wajib sholat. Kalau orang yang sedang gangguan kejiwaan, gangguan akalnya, berarti tidak wajib. Banyak contoh di sini adalah seperti apa? Laban diri, itu tidak waras. Maksudnya otaknya adalah gangguan kejiwaan sehingga dia tidak wajib sholat. Kemudian syaratnya ini sudah masuk waktu sholat. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat sholat. Kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat. Kemudian bagaimana pelaksanaan sholat? Bagaimana caranya? Yang pertama berdiri tegak dan menghadap kiblat. Bisa? Oke. Kemudian sholat berjamaah. Ada sholat itu ada dua. Yang pertama sholat munfarid, kemudian sholat berjamaah. Tahu sholat munfarid? Sholat sendiri. Sholat sendiri. Tapi ada juga namanya sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi salat itu harus lebih dari satu. Kalau sudah lebih dari satu, itu sudah dua orang, maka sudah disebut dengan sholat berjamaah. Oke. Ini sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Jadi ditujuan kepada diri itu harus tahu apa itu sholat berjamaah dan hukumnya. Jadi hukumnya ini apa hukumnya sholat berjamaah? Hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Tidak juga wajib, tapi sangat dianjurkan. Kalau sunnah berarti bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi kalau sholat berjamaah ini namanya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, diprioritaskan. Artinya kalau sangat dianjurkan berarti pahalanya sangat besar. Oke. Kemudian syaratnya ini harus ada imam. Harus ada imam dan ada makmum. Syarat imam ini harus beragama Islam. Kemudian balik dan berakal sehat. Kemudian paham bacaan dan rukun sholat.
kemudian tidak sedang menjadi makmum. Tidak mungkin kalau dia imam, dia jadi makmum, pasti jadi imam. Kemudian seorang laki-laki apabila makmumnya laki-laki dan atau perempuan. Jadi kalau imamnya laki-laki, kalau makmumnya laki-laki dan perempuan, maka imamnya harus laki-laki. Tapi kalau makmumnya perempuan, maka imam juga harus perempuan. Tapi kalau campur, maka harus laki-laki. Intinya perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Itu intinya. Sekarang kita diskusi. Oke, jadi saya akan membentuk kelompok, kemudian silakan Anda berdiskusi di kelompoknya, setelah itu mempresentasikan. Oke, jadi yang merasa mendapatkan nomor 1, silakan yang satu kelompok. Kemudian kelompok 1 silakan berdiskusi tentang ketentuan dalam sholat. Diskusi kenapa ketentuan sholat seperti tadi, syarat wajib sholat, kemudian syarat sah sholat. Kemudian yang kelompok 2 tata cara pelaksanaan sholat. Kemudian diskusikan. Setelah itu sebentar kalian jelaskan kepada kelompoknya, kepada teman-teman kelompoknya atau kepada kelompok. Bisa? Oke, silakan. Saya berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan. Semua? Oke, baik. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Jadi setelah presentasi, kelompok yang lain bertanya. Silakan bertanya tentang materi yang Anda belum tahu. Oke, saya persilakan kepada kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mendiskusikan rangkaian gerakan sholat. Pertama, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar piringan. Kedua, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, dianjurkan membaca doa iftitah. Tiga, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. 4. Membaca surat pendek. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan membaca surat pendek dari Al-Quran. 5. Ruku membungkuk dengan sempurna, tangan diletakkan di lutut dan kepala sejajar dengan punggung. 6. I'tidal, berdiri tegak setelah ruku. 7. Sujud menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung kaki pada tempat sujud. 8. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dengan posisi seperti duduk iftitah. 9. Tasyahud awal dan akhir, duduk dengan tenang dalam membaca tasyahud. 10. Salam, mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Oke, selanjutnya silakan bertanya kelompok. Bagaimana ketika kita tidak membaca doa dalam rukun sholat, misalnya kita belum selesai membaca doa iftitah, imam sudah sujud. Oke, silakan berdiri. Silakan kelompok 1. Sholatnya tetap sah. Kenapa bersama? Bisa? Yang lain bisa menjawab yang lain? Karena hukumnya sunnah.
satu bisa? Bisa. Oke, sebentar saya jelaskan. Bisa ya? Oke, berikan aplaus kepada kelompok satu. Saya kira Anda sudah paham apa itu sholat. Tadi sholat itu secara bahasa adalah berdoa. Silakan secara istilah adalah semua gerakan yang diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan salam. Oke, bisa ya? Bisa. Kemudian buku-bukunya tadi mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sudah tak? Saya kira ini nanti kita akan mantap pada saat praktek. Jadi ini bukan hanya di presentasikan seperti itu, tapi juga harus dipraktekkan. Jadi setelah pelajaran ini, mudah-mudahan semua siswa sudah tahu gerakan sholat. Jadi sudah bisa sholat di rumahnya sendiri atau di masjid. Jadi misalnya kalau sudah juga sempat melaksanakan sholat berjamaah, silakan sholat sendiri di rumah. Kan sudah tahu bacaannya, sudah tahu gerakannya. Sudah tahu? Oke. Tes tertulis. Kemudian, apakah untuk ikut dengan tes? Apakah Anda sudah paham atau tidak? Oke. Silakan jawab soal ini. Silakan dijawab. Individu atau kelompok? Bisa. Jawab masing-masing. Jawab masing-masing. Oke? Oke, silakan. Silakan dijawab. Yang lain mana? Yang lain. Oke. Oke. Jadi kita jawab satu-satu ya. Ini. Jadi jelaskan pengertian sholat. Sudah tahu tak? Sholat secara bahasa kalau secara bahasa adalah berdoa. Secara istilah adalah seluruh gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian ketentuan sholat dan masalahnya. Yang pertama syarat sah, syarat wajib sholat. Apa itu syaratnya? Harus gerak apa? Apalagi? Gerakan sehat. Oke, usia sudah mencapai. Kemudian pelajaran kita pada hari ini nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya dengan mata pelajaran yang sama atau dengan pelajaran tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Oke, sebelum saya tutup, silakan satu orang baca doa. Silakan saya tunjuk saja Ananda Saskia untuk membaca doa. Baik, demikian kita pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran yang kita dapatkan hari ini kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.